Adapun jika ada permasalahan-permasalahan lingkungan ke depannya, itu harus ada kompensasi. Harus ada kompensasi. Harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dalam beberapa tahun terakhir berlangsung cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi. Nah, salah satu rencana pembangunan di kawasan Kota Makassar yang kini tengah menjadi sorotan adalah rencana reklamasi kawasan pesisir Untia yang dirancang sebagai bagian dari upaya perluasan wilayah juga penguatan ekonomi. Kawasan ini pemirsa diproyeksikan ke depannya akan berkembang menjadi sebuah kota mandiri lengkap dengan pusat bisnis serta sejumlah infrastruktur penunjang lainnya. Namun rencana tersebut justru melahirkan kekhawatiran di masyarakat pemirsa. Pasalnya memang kalau kita berbicara soal reklamasi ini tentu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisiknya saja. Akan ada dampaknya terhadap kawasan pesisir, ekosistem laut, juga kehidupan masyarakat nelayan yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada kawasan tersebut. Tentu sejumlah pihak menganggap ini akan menjadi potensi pertumbuhan ekonomi, tapi sejumlah pihak lainnya juga menganggap ini justru akan menjadi risiko jangka panjang jika tidak dilakukan melalui kajian yang matang. Nah, untuk melihat persoalan ini lebih jauh lagi pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan pendapat dan juga tanggapan dari Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sudah hadir bersama kita di Studio Unhas TV, Bapak Dr. Insinyur Hairul Potodan STMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak Hairul wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mengawali tahun Ya, 2026 ya Pak, tentu dengan segar ceria ya. Tentunya hadir di podcast Unhas TV kali ini. Kita akan membahas isu yang lagi hangat dibincangkan ya. nih Pak, soal reklamasi Untia ya. Mungkin sejauh pandangan Bapak sendiri mengikuti perkembangan rencana ini Pak, sejauh ini sudah di tahap mana sebenarnya Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Unhas TV yang sudah mengundang lagi ya saya Betul. untuk hadir pada sore hari ini dan selamat tahun baru Selamat tahun baru. bagi kita semua, terutama kepada pemirsa Unhas TV ya. Selamat tahun baru, semoga kita sukses semua. Amin. Sepengetahuan saya bahwa rencana reklamasi Untia ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu saat ini berada pada fase studi master plan dan studi kelayakan. Oke. Tentu ini akan menjadi dasar di dalam melakukan studi-studi lanjutan. Ya, saya kurang mengerti terkait dengan studi atau pengurusan PKKPRL, Iya. apakah sudah on progress juga atau menunggu hasil studi kelayakan dan master plan atau seperti apa. Tetapi yang jelas studi master plan dan studi kelayakan ini tentu akan menjadi dasar ya, dokumen awal sebagai dokumen awal untuk studi-studi lanjutan berikutnya. Karena sesungguhnya itu masih panjang. Betul. Ya, masih panjang. Oke, jadi studi kelayakan ya tentunya kalau nggak pada salah ya. dan saat ini. dalam proses pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Iya, dalam pembangunan otomatis. tersebut. Saya tidak tahu persis fase apa sekarang, tetapi sepengetahuan saya itu dua studi itu, studi kelayakan dan master plan itu, penyusunan master plan itu ongoing. Oke. Seperti itu. Oke. Terkait dengan luasan kawasan ini kan dalam beberapa berita itu diinformasikan 1.440 hektar ya. Iya. Mungkin dari kajian teknisnya Pak, bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan dulu luas kawasan yang akan direklamasi tersebut Pak? Iya, kalau seperti yang kita dengar baik di informasi-informasi yang berseliweran bahwa memang sekitar itulah ya luasannya. Nah, pertanyaan yang sangat menarik
bagaimana caranya menentukan luasan itu? Hmm. Tentu saja harus didasarkan pada dua hal. Oke. Yang pertama adalah kebutuhan pengembangan ruang, dan yang kedua adalah daya dukung lingkungan. Oke. Ini harus apa namanya? Harus saling menopang, harus apa ya? Tidak boleh salah satu dikesampingkan. Oh, oke, oke. Ya, artinya kita membutuhkan ruang, tetapi daya dukung lingkungannya seperti Seperti apa? apa? Apakah Betul. masih mendukung atau tidak? Nah, itu. Jadi, tentu saja kalau berbicara masalah luasan secara teknis, tentu kan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan di situ? Apa yang urgent akan dibangun sehingga kita harus reklamasi. Kemudian siapa yang akan melakukan reklamasi dan untuk apa reklamasi itu? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Terkait luasan-luasan tentu kan mungkin sudah ada hitung-hitungannya, kalkulasinya oleh Pemrakarsa, ya. Dalam hal ini kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini pemerintah provinsi Pemerintah sebagai provinsi, betul. Sulawesi Selatan. Pemrakarsa itu tentu sudah punya hitungan bahwa kita butuh sekian hektar karena kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Tetapi sekali lagi jangan melupakan daya dukung lingkungan yang ada. Apakah daya dukung lingkungan yang ada itu masih mampu terkait dengan adanya konversi lahan yang sebesar itu. Nah, ini kan tentu harus termuat di dalam dokumen studi kelayakan. Itu seperti itu. Oke, jadi dua faktor itu ya, tentu Iya, kebutuhan dulu, tentu seberapa iya. luas memang kebutuhan yang diharapkan, dan itu Hmm. tadi harus berjalan seiringan dengan daya dukung Daya dukung lingkungannya. lingkungannya Tidak boleh seperti salah apa? satunya saja yang Iya, diutamakan ya, Pak ya. iya harus. Risikonya mungkin ketika ada di antara dua faktor ini yang kemudian lebih diutamakan, Pak, sebelum melakukan reklamasi. Tentu resikonya itu lebih pada lingkungannya sendiri, tekanan lingkungan yang berlebih. Tekan lingkungan yang Ketika berlebih. misalnya daya dukung lingkungan sesungguhnya sudah tidak mampu, kalau kita melakukan reklamasi sekian hektar, terus kita lakukan reklamasi, maka itu akan menekan lingkungan. Nah, apa? Lingkungan ini kan ada lingkungan fisik, Ya. ya, kimia, Mhm. biologi, dan sosial Ya, ekonomi budaya. budaya. Nah, itu kan lingkungan dalam Lingkungan. perspektif luas loh ya, Mhm. tidak bukan hanya perspektif bahwa sebaran sedimen, Ya, ya. sebaran apa, bukan hanya itu, tetapi makna luas ya seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya, Hmm. ketika daya dukung lingkungan itu tidak memadai, kemudian tentu akan ada masalah-masalah Ya, yang kan ada yang masalah-masalah. akan lahir, termasuk Ya, juga dari aspek masyarakat sendiri juga yang masyarakat di tempat tersebut, di kawasan tersebut. perlu. Nah, Ya, kita kan melihat bahwa memang reklamasi Untia ini, Pak, itu tadi punya visi yang cukup besar ya, diharapkan akan menjadi sebuah kota mandiri lengkap dengan iya, infrastruktur dan lain iya, sebagainya. iya. Nah, dari kajian Bapak sendiri, seberapa realistiskah Pak rencana tersebut? Terus terang kalau dikatakan kajian, saya belum pernah melakukan Hmm. kajian terkait itu ya, karena ini kan juga memang kita tidak pernah membayangkan itu. Ya. Tapi kita tidak pernah melakukan kajian spesifik untuk bagaimana reklamasi itu ya terkait dengan Untia ini. Oke. Nah, tetapi apa namanya, tentu harus dipikirkan dengan baik, harus dikaji dengan matang. Dengan melakukan reklamasi sebesar itu kira-kira dampaknya terhadap lingkungan dalam makna yang luas itu akan seperti apa. Nah, tentu saja di awal ini kan studi-studi yang dilakukan saat ini itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting artinya disitulah akan diputuskan bahwa memang layak atau tidak layak, atau layak dengan syarat, kan seperti itu. Satu hal artinya kita juga harus belajar pada reklamasi-reklamasi yang sudah ada di Indonesia, bahkan di Makassar sendiri Ya, itu kan sudah betul, ada. betul. eh Semua ada dampak positif dan ada dampak Negatifnya. negatifnya. Nah, sekarang dampak negatifnya ini kan tentu kita harus eliminir. Kemudian dampak positifnya itu ya kita tingkatkan. Nah, dampak positifnya ya kan misalnya ya eh, area itu apakah memang diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat. Jangan sampai
nanti hanya dikuasai oleh segelintir orang, kemudian akses publiknya itu tidak Nah, memadai. betul. Nah, kemudian termasuk akses nelayan, Mhm. akses masyarakat. Tentu kalau kita berkaca pada beberapa eh, reklamasi yang ada di Indonesia ya, Mhm. eh, ada beberapa tempat yang begitu sudah terbangun itu sudah sulit untuk Diakses ya. terakses Mhm. oleh masyarakat Masyarakat. biasa. Nah, harapannya karena ini Untia diprakarsai oleh pemerintah, harapannya itu tidak akan demikian, ya. Artinya eh, slot-slot area untuk masyarakat itu harus tetap ada, ya, harus tetap disediakan. Misalnya untuk nelayan di mana, untuk apa namanya akses publiknya di mana. Ya tentu saja karena membangun reklamasi itu kan butuh uang, Betul. ya butuh uang, butuh investasi, tidak gratis, ya tentu saja ya harus ada keuntungan di situ Hmm. diperoleh, ya baik oleh eh, pengembang jika ada pengembang maupun oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah kan keuntungannya ini kan bisa meningkatkan Perekonomian, perekonomian betul. dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kan eh, reklamasi di luar itu kan bukan hal yang tabu. Oke. Nah, tetapi karena mereka itu melakukannya dengan cara yang baik, Baik. melaksanakannya dengan apa namanya SOP yang terstandar, maka kan minim dampak. Ah, tentu saja itu yang harus kita adopsi yang baik seperti itu. Jangan sampai kita melakukan dengan cara-cara yang serampangan atau dengan cara-cara yang tidak terstandar, tidak apa namanya sesuai dengan SOP reklamasi, mulai dari studinya sampai pada pemberian izin, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasinya. Karena harus dievaluasi sesungguhnya ini barang. Oke. Harusnya. Ini kan sebenarnya izin-izin terkait reklamasi ini sebenarnya sudah berlapis-lapis, Mhm. sudah relatif bagus. Hanya saja kan terkadang monitoring Dalam ya pelaksanaannya itu dalam yang pelaksanaannya itu yang kadang masih kita kurang ya, Pak ya. abai. Nah, sehingga ada beberapa tempat yang dalam artian tanda kutip ada problem-problem. Dan saya kira mungkin awal-awal memang akan ada reaksi-reaksi Betul, riak-riak betul. ya biasanya seperti itu. Tetapi dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan yang manusiawi, tentu itu masyarakat akan tersadarkan sendiri selama memang bisa dijamin hak-hak mereka, Nah, itu dia. selama dijamin bahwa mereka akan mendapatkan kemanfaatan, bukan hanya apa namanya kemudaratan. Nah, Ya. itu intinya. Intinya saya kira di situ. Oke. Masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan kemanfaatan, bukan hanya kemudaratan. Nah, Oke, betul, betul sekali. Jadi sebelum kita jauh membahas soal bagaimana kemudian nanti masyarakat yang tentunya akan ada perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan mereka, Pak. Tadi kita bahas sedikit sempat menyinggung soal investor. Tentu ini proyek butuh biaya, butuh orang yang invest dan lain sebagainya. Bagaimana harusnya memposisikan nih, Pak? Karena tentunya kalau berorientasi pada investor itu saja ya orientasinya adalah memperoleh keuntungan iya, sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya, Pak. itu yang saya maksud tadi bahwa kan kalau ini diprakarsai oleh pemerintah. Hmm. Kalau memang dananya pure dari pemerintah, tentu kan kita tidak khawatir ya. Kita tidak khawatir karena tidak mungkinlah pemerintah itu mau merusak negaranya kan, tidak mungkin. Betul. Itu saya masih yakin bahwa pemerintah kita itu tidak akan mungkin seperti itu. Nah, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota dan sebagainya. Nah, jadi eh, ketika memang dananya pure dari pemerintah, saya kira itu tidak akan kita terlalu khawatir. Artinya hitung-hitungannya juga tidak akan mungkin mendagangkan rakyatnya, Hmm. ya kan? Tetapi ketika misalnya itu dari investor dan kemungkinan bisa saja karena yang memiliki uang Ya, banyak kan bisa saja pemilik investor modal, asing ya mungkin ya, Pak, ya? pemilik modal. Nah, Hmm. oleh sebab itu memang harus dipagari, Oke. dengan instrumen yang tidak merugikan Hmm. negara,
tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan lingkungan dan sebagainya. Nah, harus jelas hitung-hitungannya gitu loh. Hitung-hitungannya karena katakan misalnya yang didapatkan oleh pemerintah itu berapa, Sekian, ya, oke. dan apa-apa saja, untuk apa, ya kan? Kemudian yang didapatkan oleh investor itu yang mana jika menggunakan investor ya, jika ada investor yang Mhm. masuk, itu yang mana dan berapa lama. Setelah itu harusnya kan kembali ke negara. Nah, harus punya jelas masanya Betul, betul, berapa, betul. kemudian berapa yang dikelola oleh swasta dan investor dan sebagainya. Kemudian yang ke pemerintah yang mana diperuntukkan untuk apa dan sebagainya. Saya kira itu harus jelas dari awal. Oke. Kalau kita berhitung tadi dengan luasan seperti itu kan cukup besar ya, cukup besar dan ya seperti yang pembukanya tadi akan Ya, menjadi apa namanya, kawasan kota mandiri, Pak. mandiri ya, kawasan kota mandiri dan akan menjadi ikon Oke, oke. baru lagi di kota Makassar ini kan. Nah, tapi saya kira kita semua harus mengawal itu ya, Dikawal. harus mengawal itu sesuai dengan apa namanya, disiplin keilmuan kita masing-masing. Semua berperan di situ kok. Orang engineering berperan, orang sosial berperan, orang lingkungan berperan, ya. Orang apa namanya, budaya berperan dan sebagainya. Hukum berperan. Jadi semua kita ini, terutama orang akademisi ya, itu berperan semua di situ. Marilah kita memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah, tentu saja dalam ranah konstruktif, ya, membangun, ya kan, sifatnya membangun. Karena selalu saya katakan begini, Mbak Iva ya, kalau kita mau maju, tentu saja kita harus membangun, Oke. ya kan? Kalau kita tidak mau membangun, tentu saja kita akan stagnan di situ. Tetapi ingat, kalau kita membangun, tentu akan ada resiko, ada dampak dan sebagainya. Dampak bisa positif, bisa negatif. Nah, tugas kita sebenarnya adalah ketika kita mau membangun ya, tugas kita adalah minimalkan risiko atau dampak yang negatif dan maksimalkan dampak yang positif. Positifnya. Kan itu sebenarnya. Saya selalu berpikir seperti itu karena apa ya, tetangga kita misalnya Singapura ya, itu melakukan reklamasi. Pasirnya dari mana? Pasirnya dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya. Oke. Artinya apa? Luasannya mereka menjadi lebar, apa? Area daratannya menjadi lebar. Lebih luas, oke. Iya kan? Karena ambil dari kita, kemudian kita yang mundur. Kan begitu. Oke. Nah, oleh sebab itu ya kita lakukanlah hal yang sama juga. Kenapa tidak? Oke. Kan begitu ya. Iya, betul, Kalau betul. memang ingat sekali lagi bahwa harus dilakukan dengan prosedur kajian yang betul-betul matang. Betul, betul. Karena betul. ini resikonya bukan hanya saat ini, tetapi itu akan berisiko jangka panjang. Oke, jadi luar biasa sekali. Jadi memang itu tadi statement inti yang saya sempat garis bawahi, memang pembangunan ini bukanlah hal yang bisa kita hindari ya. Kalau Iya. kita mau maju, Kalau itu mau tadi di setiap pembangunan tentu ada dampak positif Iya. dan negatifnya. Disinilah peran tentunya para praktisi, akademisi dan lain Iya, sebagainya untuk memberikan masukan-masukan konstruktif Iya. untuk meminimalisir dampak negatif dan menambah dampak positif Iya. dari setiap pembangunan yang ada. Nah, selanjutnya, dan itulah juga tujuan diskusi kita kali ini, apa, untuk memberikan pandangan-pandangan tentunya Iya. ke depannya yang bisa menjadi pertimbangan untuk pembangunan proyek ini ke depannya. Selanjutnya kita akan bahas lagi risiko dari sisi aspek lingkungannya. Kemudian ketika sebuah reklamasi ini tidak dilakukan dengan kajian yang matang, pemirsa, tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap di Unda Speak Up.
Ya pemirsa, masih bersama kami di Unhas Pickup bersama narasumber kita Pak Hairul Pautodan. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian garis besar studi kelayakan dan lain sebagainya terhadap rencana proyek reklamasi di Untia ini. Selanjutnya kita akan membahas kemudian risiko dari ekosistem laut dan juga pesisir jikalau reklamasi ini dilakukan tanpa kajian yang matang. Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Iva sekali lagi bahwa eh, laut atau pantai Hmm? atau pesisir Mm-mm. itu berada pada kondisi seimbang dinamis. Seimbang dinamis. Iya, seimbang dinamis. Ketika ada intervensi, ya tentu akan memberikan respon. Oke. Responnya itu untuk apa? Untuk menjadikan seimbang kembali dalam keseimbangan baru. Oke. Ya, seperti itu. Nah, di dalam mencapai keseimbangan baru ini tentu akan ada perubahan-perubahan parameter lingkungan. Ya, baik itu parameter apa namanya? eh, kualitas airnya, kemudian parameter gelombangnya, Hmm. parameter arusnya, dan sebagainya ya, banyak itu akan mengalami perubahan sampai mencapai suatu keseimbangan baru. Dengan menimbun sekian hektar itu tentu akan berdampak pada banyak hal sebenarnya. Oke. Iya. Misalnya di situ apa namanya tempatnya hidup ekosistem Ekosistem. tertentu. Iya. Ya. Nah, ketika dilakukan penimbunan kan mungkin akan hilang atau pindah. Pindah. Hmm. Nah, ini kan tentu akan membutuhkan waktu untuk bisa eh, hidup seperti semula ya di tempat lain ya, Mhm. di tempat lain. Kemudian akibat dilakukannya penimbunan tentu pola gelombang akan berubah, pola arus akan berubah, dan mungkin juga pola transport sedimen akan berubah, dan bisa juga berimplikasi pada perubahan garis pantai Oke. pesisir ya, Mhm. itu bisa. Nah, tentu ini tidak bisa kita kalkulasi secara sederhana, Hmm. secara analitis, tetapi harus melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Dan tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan analitis biasa, karena sudah melibatkan persamaan diferensial, ya, Hmm. orde sekian, ya. Jadi sudah persamaan diferensial yang harus diselesaikan biasanya dengan metode atau analisa numerik, dengan modeling. Nah, ini tentu saja harus dilakukan oleh ahlinya. Hmm. Nah, ahlinya itu siapa sih? Orang yang bersertifikat di bidang itu. Orang yang memiliki kompetensi, orang yang pernah belajar lah, Mhm. paling tidak ya. Hmm. Paling tidak seperti itu. Uh, karena dialah yang memahami. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian jika misalnya di situ ada terumbu, mungkin akan terganggu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dikaji ya. Jika memang harus terdampak, ya maka tentu harus ada kompensasi dong. Nah. Jangan hanya hilang dia begitu saja kan. Misalnya ada anggaplah misalnya mangrove atau apapun, Oke. tapi Oke. biasanya mangrove itu tidak diapa-apain, Hmm. tidak ditimbun, tidak ditebang lah, tidak boleh karena kan dilarang ya. Oke. Nah, tetapi kan mungkin ada apa namanya? Anggaplah misalnya dengan melakukan penimbunan terjadi sebaran sedimentasi dan sebagainya itu akan merusak misalnya terumbu dan sebagainya. Oke. Kalau ada ya, itu Kalau kan ada, betul. kalau ada kan belum tentu juga ada Hmm. kan. Hmm. Nah, kemudian ya itu harus ada kompensasinya. Mungkin ya harus apa namanya ditanam di suatu tempat atau bagaimana dengan jumlah tentu harus lebih besar dari yang dirusak. Dirusak tersebut. Seperti itu. Atau ikan misalnya dulunya di sekitar situ dekat-dekat saja nelayan yang Nelayan, betul. mengambil, tetapi dengan adanya kita melakukan pembangunan di situ sehingga menjadi jauh. Nah, ini kan tentu harus juga kita memperhatikan ya kehidupan masyarakat kita. Nah, jangan sampai kasihan ya menjadi jauh. Kalau jauh kan otomatis biaya untuk apa namanya? Biaya untuk melakukan Aktivitas. aktivitas Hmm. penangkapan ikan itu Mhm. kan akan bertambah. Betul, Nah, betul. seperti apa tanggung jawab dari pengembang itu sendiri atau tanggung jawab dari
pelaksana reklamasi itu sendiri terhadap hal-hal seperti itu. Oke. Nah, itu yang penting, yaitu yang dari sosialnya. Kemudian berikutnya juga adalah akses masyarakat itu ke pantai. Itu Oke, akan oke. seperti apa? Apakah tidak bisa dilewati lagi Hmm. atau masih boleh lalu lalang atau seperti apa? Kan harusnya masyarakat kita tidak boleh terbatasi Iya, betul. oleh adanya aktivitas seperti itu. Nah, terkait dengan dampak misalnya tadi ya, kalau yang tertimbun misalnya itu kan Hmm, itu sudah harus konsekuensi, pasti, sudah pasti. pasti itu. Hmm. Tetapi misalnya yang dikhawatirkan juga sebagian orang adalah ketika sebarannya itu begitu dituang menyebar, Menyebar, betul. kemudian merusak ekosistem yang Ekosistem di ada sekitarnya, sekitarnya. betul. Nah, itu kan pada dasarnya bisa didekati dengan pendekatan teknologi. Oke. Nah, gitu ada banyak teknologi. Bisa juga dengan pendekatan metodologi pelaksanaan kegiatan. Mungkin reklamasi itu dilindungi dulu, Oke. ya. Dilindungi dulu, struktur pelindungnya dulu baru ditimbun. Jangan Ah, ditimbun dulu, baru apa namanya? Baru diberikan pembatas seperti itu dikasih ya, Pak? pembatas, Oke, dikasih oke, oke. dinding penahan. Kan itu yang banyak banyak merusak yang Betul. seperti itu. Karena apa? Karena menyebar belum dipasang pelindungnya sudah menyebar Menyebar, betul. sedimennya. Karena sedimen apalagi kalau daerah itu tinggi gelombang itu relatif besar, otomatis dia akan menggeser atau menggerakkan sedimen yang sudah ditimbun itu. Kalau tidak dilindungi Kalau dulu tidak loh. dilindungi dulu, Tetapi betul. kalau dilindungi dulu, ya harapannya tidak ada lagi yang akan keluar. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, jadi Ya, ada upaya yang bisa dilakukan harus. untuk meminimalisir tersebut, ya Dan Pak, itu risiko tersebut. pendekatan teknologi. Itu peningkatan teknologi. Tetapi ya betul-betul harus dilaksanakan, jangan hanya di atas kertas. Karena kan Ya, kadang oke, juga oke. perencanaan Hmm, bagus, hmm, hmm. implementasi di lapangan tidak diikuti. Nah, ini kan Hmm. perlu pengawasan yang benar, perlu pengawasan yang baik pada Oke, saat tahap pelaksanaan konstruksi. Ya, seperti betul. itu. Jadi dari segi konsep mantap, Mantap, implementasinya juga mantap ya Pak harus ya, harus begitu dong, begitu harus adanya. begitu ya. Oke, tadi sempat disinggung sedikit, tentunya ini akan juga mengubah pola pencaharian masyarakat di situ ya Pak, tentu Iya, yang tinggal di kawasan reklamasi tersebut tentunya, iya, termasuk contohnya tadi itu nelayan yang mungkin yang awalnya dekat bisa mencari ikan di iya. kawasan dekat, kemudian nanti akan jauh. Nah, bagaimana? Apakah memang tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana agar masyarakat itu dijamin pemberdayaannya, Pak, bahwa mereka tidak kehilangan mata pencaharian, bahwa mereka juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari proyek reklamasi tersebut. Nah, ini saya kira inilah yang harusnya diatur, Hmm, ya harusnya ya. Kan belum ada belum reklamasinya. ada, betul. Ini yang harusnya menjadi bahasan untuk didiskusikan nanti antara pemrakarsa dengan masyarakat. Dengan masyarakat, betul. Ya, bahwa ketika misalnya mereka terdampak, misalnya karena saya juga tidak tahu berapa populasi masyarakat Ya, yang ada di sekitar itu ya. Kita juga kalau memang tidak ada masyarakat di situ kan ya yang memanfaatkan pesisir itu kan kita juga tidak boleh mengada-ada, tetapi kalau ada ya hal-hal seperti inilah yang harus didiskusikan didiskusikan. menjadi satu kesepahaman antara pemrakarsa dengan masyarakat yang ada di sekitar itu. Harus ada pemberdayaan. Katakan misalnya harus beralih profesi. Betul. Nah, harus beralih profesi. Tentu kan orang beralih profesi mestinya pendapatannya meningkat toh, Meningkat, jangan betul. Jangan menurun. menurun, iya Nah, ya. ini kan Oke. seperti itu. Nah, saya kira inilah yang akan menjadi bahan apa namanya pembahasan untuk dijadikan notas kesepahaman antara pemrakarsa dengan masyarakat yang ada di situ. Karena kalau misalnya yang akan, karena saya tidak tahu persis ini konturnya berapa ya, kontur mau kalau misalnya itu yang akan ditimbun adalah mesti daerah-daerah yang dangkal, saya kira juga orang menangkap ikan di situ ya saya tidak tahu ikan apa sekarang ya. Ya. Jangan sampai juga memang saat ini memang sudah jauh orang menangkap. Hmm. Saya tidak tahu persis dan eh, kalau berdasarkan RT RW Provinsi Sulawesi Selatan memang tidak dibolehkan melakukan reklamasi di area tangkap. Tangkap. Area tangkap tidak boleh. Itu RT RW jadi Hmm. itu peraturan. Peraturan. Nah,
Jadi saya memperkirakan bahwa yang akan direklamasi ini memang masih di area pesisir seperti itu, Oke, bukan area tangkap ya. bukan area Aturannya tangkap. seperti itu, Ya, tidak boleh tentu di area betul. tangkap. Tapi itu tadi yang ditekankan bahwa memang itulah yang justru harus menjadi Bahan. pembahasan ya Iya, antara pemangku kebijakan juga dengan iya. masyarakat, betul. Dan harusnya itu nanti akan tertuang di dalam dokumen studi Mhm. kelayakan, tertuang di dalam dokumen lingkungan, AMDAL misalnya, ini kemungkinan besar ini kan AMDAL ya. Itu harus tertuang di dalam itu. Itu sebagai bagian dari pengelolaan, ya, pengelolaan apa namanya pasca reklamasi. Seperti apa pengelolaannya terhadap masyarakat dan sebagainya. Oke, harusnya ada tertulis secara jelas ya mengenai Iya, hal-hal dan tersebut. iya, Semua aspek-aspek yang nantinya akan terdampak iya, oleh reklamasi tersebut harusnya sudah diatur secara sedemikian rupa ya Pak ya, betul, tentu untuk betul. meminimalisir resiko. Ini pertanyaan inti dan juga masyarakat pemirsa Nas TV ingin mengetahui pandangan Bapak sendiri. Menurut Bapak, apakah reklamasi ini memang adalah sebuah pembangunan berkelanjutan atau memang justru lebih condong kepada risiko lingkungan itu sendiri? Kapan itu bisa dipandang sebagai sebuah pembangunan yang berkelanjutan dan kapan itu dipandang sebagai risiko lingkungan yang berkepanjangan, Pak? Ya, ini memang apa ya pertanyaan yang banyak dilontarkan orang sekaligus kekhawatiran, Kekhawatiran, betul. ya kan? Kekhawatiran sebagian orang. Pembangunan berkelanjutan kan definisinya sendiri kan, artinya secara apa ya, secara sederhananya, ya kita membangun saat ini, kita memanfaatkan sumber daya saat ini, dan juga akan dimanfaatkan generasi Yang akan datang yang akan selanjutnya. datang. Oke, Jangan hanya kita yang betul. memanfaatkan itu, dan indikator-indikatornya kan banyak tuh. Saya tidak hafal. Nah, ketika misalnya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak berdasarkan pada daya dukung lingkungan, kemudian mengikuti regulasi yang ada, tetapi dan kajian-kajian yang mendalam, saya kira selama kita bisa mengeliminir tadi yang dampak negatifnya, ya bisa saja itu adalah pembangunan yang kita harapkan ke depannya tetap akan memberikan kemanfaatan. Ya. Hanya saja pertanyaannya kan siapa yang mendapatkan kemanfaatan? Nah, Nah, oke. itu seharusnya kan masyarakat Masyarakat umum. juga. Ya, Oke. seharusnya kan masyarakat umum. Nah, ini nih, inilah yang menjadi kekhawatiran semua orang, ya. Inilah yang menjadi kekhawatiran semua orang. Ya, tetap sekali lagi saya katakan tadi bahwa selama kita bisa meningkatkan manfaat positifnya dan menekan atau mereduksi eh, apa namanya dampak negatifnya, saya kira eh, reklamasi harus menjadi solusi, bukan menjadi beban. Ya, harus menjadi solusi, bukan menjadi beban. Seharusnya itulah reklamasi. Definisinya sendiri, ya, definisinya sendiri berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2027 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, untuk meningkatkan sumber daya lahan, Sumber daya lahan. meningkatkan nilai ya, meningkatkan nilai tambah sumber daya lahan. Nah, melalui apa? Dan dilihat dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan. Itu loh Oke, definisinya loh itu. sosial, ekonomi, lingkungan. Jadi Ekonomi jelas lingkungan, ya. jelas. Oke. Nah, melalui apa? Penimbunan atau pengurukan, pengeringan atau drainase. Itu jadi kalau kalau saya memaknai secara definisi bahwa ya reklamasi itu tidak boleh merusak lingkungan, justru harus meningkatkan nilai apa namanya Dari sumber daya lahan sumber yang ada. daya lahan, meningkatkan nilai sumber daya lahan Oke. dari perspektif atau sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan sudah include di dalam. Berarti kalau ada reklamasi yang bermasalah, berarti itu Ada yang tidak ada yang dipenuhi tidak dari dipenuhi, ada yang tidak beres di tadi ya. dalam. Oke, oke, Nah, oke. seperti itu. Jadi, oleh sebab itu, eh, teman-teman pemerhati lingkungan memang harus mereka kawal. Betul, Harus harus mereka dikawal. kawal. Tidak boleh memang dibiarkan begitu saja. Karena kalau kita tidak mengawalnya itu, ya memang bisa saja Melenceng ya. melenceng. Jadi, Oke, oke. marilah kita saling mengingatkan.
Pemrakarsa juga kalau dikritik ya tidak boleh juga ini, tidak boleh ambil, ya harus diambil positifnya gitu loh, bahwa ini kita diingatkan. Nah, dan sama dengan teman-teman pemerhati lingkungan, ya kita lihat, kita dudukkan persoalan itu pada proporsinya, ya. Karena ya memang itulah yang dikhawatirkan Betul, betul. selama ini, bahwa Jadi, ternyata reklamasi itu ya banyak menyisakan ya. problem. Ya, itu tadi kalau dengan garis bawah memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Iya, seharusnya ya Pak iya. ya. Mungkin terakhir sebagai closing statement Pak Wal disampaikan kepada pemirsa, pemerintah juga masyarakat bahwa memang itu tadi disampaikan bagaimana reklamasi ini menjadi solusi, bukan justru menjadi beban. Pak, silakan. Iya, jadi menurut hemat saya ya, itu saya selalu katakan bahwa eh, kalau kita mau maju ya, berkembang, tentu kita harus membangun. Tetapi ingat, ketika kita membangun, tentu akan ada dampak, baik positif maupun negatifnya. Nah, oleh sebab itu kita harus menekan yang dampak negatif, bahkan mengurangi ya, kalau menghilangkan mungkin tidak bisa, dan meningkatkan yang positif. Nah, seperti itu. Nah, saat ini memang kendala di dalam pembangunan, kita membangun ke arah daratan juga sudah sulit, kita juga merusak lingkungan karena hutan bagian atas kan sudah terbukti di mana-mana di Indonesia ini. Saat ini kan terjadi longsor dan sebagainya, itu karena pembangunan kita yang mengeksploitasi bagian hulu ke atas. Nah, kita mau membangun bertingkat juga itu kan terlalu mahal. Nah, salah satu memang opsinya adalah dengan melakukan reklamasi. Saya kira itu yang saat ini terjadi. Nah, kepada pemerintah tentu saja eh, reklamasi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kehati-hatian, ya, membutuhkan apa namanya, keilmuan dan kompetensi yang betul-betul bisa melaksanakan pekerjaan reklamasi ini, mulai dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, itu yang pertama, sehingga harus betul-betul taat eh, taat ilmu, ya, taat regulasi, taat asas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan sekali lagi bahwa harus dilakukan dengan menyeimbangkan antara daya dukung lingkungan dengan kapasitas reklamasi yang akan dilaksanakan. Tentu kita sebagai akademisi, praktisi, kita ya harus bersama-sama untuk memikirkan hal-hal terbaik yang harus kita lakukan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Kepada masyarakat, tentu juga marilah kita melakukan eh, diskusi-diskusi yang positif, ya, diskusi-diskusi yang membangun, dan selalu memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka menjaga lingkungan. Karena kalau kita sudah merusak lingkungan, tentu saja ya tinggal tunggu saja kehancuran kita, kan itu. Nah, kan sudah banyak buktinya ya di apa namanya, di Indonesia ini, tahun tahun lalu ya sampai sekarang ini kan masih berlangsung. Nah, itu. Nah, eh, jadi pemerintah juga tidak boleh anti kritik ya terhadap teman-teman pemerhati lingkungan. Kemudian teman-teman pemerhati lingkungan, sampaikanlah kritik itu secara bijak, ya, secara baik, dan mudah untuk diimplementasikan masukan-masukannya. Saya kira itu barangkali. Oke, menarik sekali ya. Banyak perspektif yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Hairul Pautonan tadi bahwa memang rencana proyek reklamasi ini butuh kehati-hatian ya Ya, Pak. Itu butuh harus kehati-hatian. berlandaskan terhadap studi kelayakan yang komprehensif, kajian ilmiah, dan tentunya prinsip berkelanjutan. Ya, Jadi masyarakat juga di sini berperan untuk mengawal. Sudah ya, ya. seharusnya dan sudah selayaknya memang
proyek ini dikawal oleh para pemerhati Iya, lingkungan dan juga teman-teman lain yang dengan bidang keahliannya masing-masing tentunya, agar yang intinya tadi bahwa reklamasi ini menjadi solusi iya. bukan malah beban ya. Jangan Se- sampai hal-hal yang kita harapkan itu harus dibayar dengan kerusakan Iya. lingkungan Saya dan juga saya sosial. tambahkan sedikit Hmm, lagi bahwa adapun jika ada permasalahan-permasalahan lingkungan ke depannya, itu harus ada kompensasi. harus ada kompensasi. Harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu. Nah, saat ini sebagai informasi awal ya, Hmm, kami dipercaya oleh kementerian lewat asosiasi kami namanya Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai oke, Indonesia, oke, dipercaya untuk menyusun naskah akademik untuk penyusunan rancangan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mana ada 3 yang akan diatur. Yang pertama itu pulau-pulau kecil, yang kedua sempadan pantai, dan yang ketiga adalah reklamasi. reklamasi. Nah, jadi kami akan mencoba untuk mengawal reklamasi di Indonesia ini lewat naskah akademik yang kami susun yang akan menjadi peraturan pemerintah. Oke, tentu Ya, itu akan sangat penting agar iya, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada iya, di masyarakat itu semua tentunya tidak terjadi ya Pak, iya, sesuai dengan yang diharapkan iya. tentunya. Terima kasih banyak Pak atas Terima kasih, bincang-bincangnya pada kesempatan terima ini. kasih, Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas terima TV yang kasih. senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Eva Syarman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.